saja kita panggil, hai Vicky Naki, bos sehat ya? Boleh kita sapa-sapa dulu dong para Bella di sini. Всем привет! Меня зовут Наки и добро пожаловать намanya Vicky Naki здесь, моя подруга и Яста. Aduh, artinya apa? Hai semuanya, nama aku Vicky. Ya, kembali lagi nih sama aku. Kalau misalnya pernah nonton, ya kan? Dan aku di sini sama temanku. Cynthia Octaviani. Ya, that's it. Thank you so much. Kita kasih aplaus dulu dong buat Vicky Naki. Thank you banget, thank you. Boleh duduk dulu di sebelah Di sana, mana nih? Vicky. Sebelah kanan ya? Oke. Yes, boleh. Dan untuk teman-teman yang berdiri boleh kok duduk aja masuk ke dalam ya. Mungkin ragu-ragu daripada terlalu jauh, boleh langsung aja merapat. Masih banyak kursi yang tersedia. Jadi buat para Bella Beauty Enthusiast yang masih berdiri, boleh banget kita ajak untuk langsung duduk di sini. Dan jangan lupa Cynthia juga mau ingetin nih buat para Bella dan juga Beauty Enthusiast yang ada di sini. Yang mau nantinya ikutan meet and greet bareng sama Vicky Naki. Jangan lupa bukti tayang, repost and win-nya disiapkan di handphone masing-masing. Supaya nanti bisa langsung ditukarkan ke tim kita yang ada di sebelah sana. Nah akhirnya ketemu juga sama Vicky Naki yang kalau aku ngeliat di YouTube. Kayaknya asik banget di Ome TV. Amin. Dengan segala kegiatannya, dengan bahasa-bahasa yang udah dikuasain ya. Amin. Nah ini aku jadi penasaran deh, sebelum kita foto-foto bareng sama Naki. Ini anaknya Vicky apa Naki nih aku panggilnya? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh ya? Boleh, Naki boleh. Boleh, jadi Naki ini kan terkenal sebagai seorang YouTuber yang emang fasih berbicara dalam berbagai bahasa. Ya, Insyaallah. tapi awal prosesnya kamu ngerilis YouTube, ada di sosmed tuh kayak gimana sih? Jadi bermula tahun 2020 Oktober akhir. Ya. Oke. Itu masih kuliah pas itu dan aku itu memang seneng banget kayak mempelajari hal-hal yang baru gitu. Ya, mempelajari hal-hal yang baru. Ya, long story short, aku nemu bahasa. Oke. Dan itu masa pandemi ya, nemu bahasa dan aku yang kayak this is really interesting. Dan aku ngelihat ada salah satu YouTuber di Indonesia namanya FKH Fajar ya. Jadi dia itu buat Ome TV. Yeah. Dan aku belum tahu sama sekali tentang Ome TV dan akhirnya wah ini seru banget nih bisa ngobrol sama orang luar, bisa belajar bahasa aku juga nih gitu. Betul. Jadi aku mulai main Ome TV gitu kan, belajar bahasa mereka dan tiba-tiba setelah 2 minggu belajar, waktu itu pertama kali bahasa Romania. Pertama belajar Romania, Ya. itu 2020? 2020. Wow, oke, terus? Belajar bahasa Romania dan setiap kali aku ngomong pakai bahasa mereka, mereka itu yang kayak wow. How do you know our language? That's insane gitu kan. Jadi aku yang kayak, ini kayaknya reaksi-reaksi begini nih seru kalau misalnya dimasukin ke YouTube. Jadi ya udah iseng-iseng aja ngupload ke YouTube. Karena pas itu lagi seneng juga ngedit gitu kan. Oke, oh ngedit sendiri juga ya waktu itu ya? Ya. Oh wow, oke. So I was like, I got nothing to lose gitu kan. Exactly. Ya jadi aku ya udah upload. Dan ya gitulah awalnya. Dan tiba-tiba temenku yang ngomong kayak, bro ini kok video lu ada di TikTok? Ini lo ya? Kok bisa aku aja nggak tahu gitu kan. Oh ada yang viralin lagi gitu ya? Iya ternyata ada di TikTok dan aku lihat video keempatku ternyata udah sampai 100.000 pas itu. Dan aku yang kayak oh my god this is insane, oke. Dan lihat komentar-komentar pada positif semuanya. Dan akhirnya udah aku terusin deh buat konten gitu awalnya. Oke, jadi kalau ngomongin 2020 tuh baru loh. Baru banget ya? Itu baru banget loh. Kalau ngomongin sekarang ternyata Vicky Naki tuh udah punya 6,36 juta subscriber. Wow. Alhamdulillah. Dan tahu nggak pas skrip ini dibuat itu adalah 6,35. Terus aku iseng lihat tadi pagi udah jadi 6,36. Cepet banget itu berarti ya. Dan itu kita ngomongin juta ya. Nah ketika kamu dulu sebagai seorang mahasiswa ya 2020 yang iseng aja deh belajar bahasa Romania, iseng aja deh ikutan Ome TV ngobrol sama strangers gitu dari luar negeri. Sampai kamu udah ada di titik sekarang. Pernah nyangka gak sih? Dan kira-kira gimana sih respons kamu ketika pertama kali sadar, oh gue udah bukan Vicky Naki yang dulu gitu. Gue adalah orang yang mungkin ketika pergi keluar sana disapa sama orang yang gue gak kenal. Iya, sebenarnya sampai sekarang juga aku sebenarnya masih nggak percaya sih. Karena aku tuh sebenarnya orangnya tuh introvert banget. Gitu. Oke. Parah introvert. Agak berat dong berarti ya. Iya introvert banget parah. Cuman ya karena sekarang sih udah nggak terlalu ya karena mungkin udah sering ketemu orang, udah ngomong di depan kamera itu sebenarnya ngebantu banget.
Jadi ngomong di depan kamera itu sebenarnya nggak semudah yang kita kira gitu loh. Jadi kayak kamera itu sebenarnya kita anggapannya adalah orang banyak yang ada di depan kita gitu. Jadi it's Yeah, you look so confident in front of the camera ya. Maksudnya nggak pernah expect kamu tuh ternyata introvert gitu. Iya. Dan sekarang ya sebenarnya masih nggak nyangka. Apalagi misalnya di jalan gitu ketemu orang banyak dan ada yang kayak Bang Vicky kenal gitu kan. Apalagi kalau misalnya mereka, waduh, aku jadi belajar bahasa Inggris karena Bang Vicky. Wah itu, oh my God, that's insane, that's surreal. Ya, Oke. Jadi gimana konten kamu ternyata ngerubah orang dan memberikan perubahan yang positif juga ya. Oh ada hai, say hi dulu mungkin. Nah, oke. Nah bisa fasih banyak bahasa. Dengar kamu tuh belajarnya otodidak. Ya benar. Wow, aku nggak kebayang ya gitu karena aku pernah ke daerah-daerah Poland, Romania itu bahasanya tuh mendesis-mendesis semua, susah banget. Dia ngomongin Rusia yang katanya salah satu bahasa favoritnya dia, yang dipelajarinya kayaknya nggak gampang gitu. Nah itu kira-kira gimana sih pengalaman kamu ketika belajar bahasa asing secara otodidak? Ada nggak sih pengalaman yang membekas gitu? Oh ya selama ini sih banyak dapat teman baru ya. Apalagi ya aku ada nemu seseorang ya dari Turki dan sampai sekarang kita kayak deket banget gitu. Dan oh menemukan seseorang dari Turki, siapa dia? Siapa dia? I don't know. I know her. I know her. Ya jadi kayak kalau menurut aku itu apa ya salah satu yang gila. Dulunya introvert, nggak bakal bisa ngira kalau bisa banyak bahasa kayak sekarang. Apalagi bisa ketemu sama bule-bule di luar sana, beneran keluar negeri, waduh it's insane. Dan beberapa pun jadi beneran jadi temen gitu ya, bener-bener jadi temen gitu dari yang kita conversation singkat sama strangers, entah mereka tinggal di luar belahan dunia yang mana gitu, luar biasa banget. Ternyata bisa merubah hidup seorang Vicky Naki dan bertemu dengan orang-orang penting dalam hidupnya juga ya. Oke, tapi kalau ngomongin belajar otodidak itu kan gak gampang, jujur gak gampang. Apalagi yang namanya bahasa itu kan aksennya tuh beda gitu kan. Kadang kita ngelihat di buku sama ngedengerin langsung tuh pun juga akan beda. Ya. Boleh gak sih dikasih tips buat kita semua nih yang mungkin pengen belajar bahasa asing secara otodidak juga. Tapi kita takut, malu, gak tahu mulainya dari mana. Kira-kira gimana? Tips untuk belajar bahasa ya. Kalau menurut aku sih yang pertama yang pasti niat dulu ya. Niat? Karena kalau kita udah niat kita pasti mencari semua metode kita untuk belajar. Dan yang kedua, kalau menurut aku dalam belajar bahasa kita awasin dulu nih masalah grammar. Karena ini grammar ini kalau menurut aku apa ya kebanyakan orang tuh sensitif banget gitu loh. Kalau salah grammar, oh salah nih grammarnya nih. Langsung ditegur, salah nih gitu. Enggak itu salah, kayak sebenarnya aja orang bule aja. Nggak peduli-peduli banget gitu ya. Like I don't care as long as I can understand you, that's all that matters. Exactly. Ya kan, jadi aku ketika belajar bahasa Rusia, Spanyol dan bahasa Turki, I don't care about the grammar. Jadi yang paling aku pentingkan adalah orang bisa ngerti aku. Jadi itu kalau menurutku sih. Dan jangan terlalu sering ngedengerin kata orang gitu loh. Apalagi ya mohon maaf ya. Nggak tahu ya sekarang masih begitu apa enggak. Cuma dulu ketika aku belajar juga banyak temen yang kayak ngapain sih belajar bahasa Inggris. Bener gak sih? Iya benar. Kayak wah sok Inggris banget lu gitu. Kayak udah. Dikira sok keren gitu ya dibilangnya ya. Padahal orang-orang itu ketika diajak ngobrol sama bule mereka diem, nggak tahu. Malah kita yang paling depan ya, karena kita yang mau udah bisa bahasanya. Ya, jadi nggak usah terlalu pusingin masalah grammar dan ya cari metode yang paling disenengin. Ini yang paling penting menurutku, yang harus fun gitu loh. Karena metode kamu gimana tuh? Kalau aku dari nonton vlog, YouTube. Karena goalnya aku juga adalah bisa ngomong bahasa secara informal. Yes. Karena aku mau yang informal dan nggak mau yang formal. Tujuannya membuat ngobrol soalnya ya? Buat ngobrol sehari-hari. Betul. That's my goal. Jadi aku pilih vlog karena apa? Vlog itu kan kayak memang daily basis authentic gitu. Jadi aku suka nonton vlog pakai subtitle. Ntar kalau misalnya ada kata-kata yang belum tahu aku catet gitu. Baru dicari dictionary. Oh ternyata dari vlog loh. Banyak cara untuk belajar secara otodidak dan salah satunya adalah melalui vlog. Sekarang ya malah jadi YouTuber terkenal. Oke, tapi ngomongin plan kamu nih. Kan kayaknya sekarang udah banyak banget nih aktivitasnya udah padat. Tapi di 2023 ini boleh nggak dikasih bocoran project-projectnya apa aja sih yang mau dilakukan? Kalau untuk 2023 sih yang pastinya aku pengen mempelajari bahasa yang baru ya. Mungkin. Mau ada bahasa baru yang mau dipelajarin?
Pasti dong kayak, I don't know, maybe Apa, ada bocoran nggak? Jerman mungkin atau Perancis. Ya waktu itu pernah bilang katanya pengen belajar Jerman tapi susah sih emang ya. Ya, terus kayak bahasa Scandinavian, like Swedish or something, I don't know. Oke. Ya, atau mungkin juga bahasa Asia, Jepang, Korean. Ini kayaknya di sini ada yang bisa bahasa Korea nggak mungkin? Ada yang bisa bahasa Korea? Annyeonghaseyo. Aku bisa itu doang kayaknya ya. Ada tuh, oh sarange gitu katanya. Bisa nih kursus nih sama kakaknya. Boleh tuh ya, kayaknya kalau Korea lucu juga ya. Iya, benar. Dan nanti kita lihat ya, kira-kira akan collab dengan strangers dari negara manakah gitu kan. Mungkin akan lebih banyak lagi bahasa-bahasanya di 2023, kita tunggu saja ya. Oke, ini sebenarnya masih banyak banget yang mau aku tanyakan kepada Vicky Naki. Tapi mungkin aku kasih kesempatan dulu ya buat teman-teman di sini. Ada yang mau nanya nggak sama kakak Naki yang ada di sini? Boleh langsung aja angkat tangan. Atau mau nanya siapa sih tadi yang katanya ketemu dari Turki itu siapa sih gitu. Mungkin mau nanya itu, itu aku aja yang jawab. Boleh sayang siapa namanya, pertanyaannya apa? Namanya Syifa, mau nanya targetnya emang mau bisa berapa bahasa sih kok terus-terusan belajar emang gak capek ya? Emang gak capek belajar terus? Iya itu aja dari saya. Oke. Ya namanya kita belajar ya pasti ada capeknya lah ya. Ya kalau capek ya istirahat terus ya ulang lagi. Kalau ditanya targetnya berapa, maybe 10, 10. Ya aku mau bisa 10 bahasa. Maybe that's a little bit dramatic but it's a dream. Ya sebuah mimpi, why not gitu kan. Why? Why must be 10 gitu? Kenapa harus 10? Kayak it is important or no? Karena kan I feel like you can speak one language tapi kan sometimes itu nggak useful gitu. Apakah targetnya atau apakah ke makna atau penggunaannya kayak gitu. Kalau buat Vicky Naki useful tuh buktinya sampai berapa juta subscribernya ya. Atau ada ketika kamu belajar bahasa asing itu ada manfaat yang kamu rasakan nggak sih? Sebenarnya ya beda lagi ya pandangan orang ya. Kalau misalnya aku sih belajar bahasa itu ya karena suka doang. Karena suka dan pengen punya temen gitu. Jadi kayak sekarang suka bahasa Spanyol tujuannya ya biar aku bisa punya teman-teman dari Spanyol gitu. Jadi nggak ada tujuan-tujuan yang gimana banget sih, jadi cuma suka doang, that's it. Nggak ada tiba-tiba pengen pindah ke Turki gitu, atau pindah kemana gitu? We don't know. Let's see. Ya, siapa tahu rencana Tuhan ya. Oke, tapi memang itu ya kesukaannya dia emang belajar Bu. Jadi ya begitulah ya, jangan pernah berhenti belajar kalau kata Vicky Naki ya. Yep. Oke, thank you ya Syifa ya untuk pertanyaannya. Masih kita kasih kesempatan untuk pertanyaan berikutnya. Ada yang mau nanya? Ya, boleh di paling depan. Namanya siapa? Pertanyaannya apa? Halo, nama aku Zikra. Aku mau tanya ke Vicky. Kan bisa beberapa bahasa, itu pernah nggak sih Kak waktu lagi ngobrol itu campur-campur dan pusing gitu, dan pernah nggak sih apa karena mix bahasa itu jadi terganggu kehidupan sehari-harinya gitu? Oke, good question. Pernah nggak sih bahasa itu kebolak-balik? Jujur pernah, tapi hanya ketika aku ngomong pakai bahasa selain bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke. Jadi contohnya misalnya aku ngomong sama orang Rusia nih, ну ладно, oke, хорошо, tiba-tiba kayak estás haciendo, tiba-tiba, wah, kok tiba-tiba bahasa Spanyol, sorry gitu loh. Jadi kayak memang kadang-kadang begitulah ya, mungkin karena ya memorinya bukan memori komputer gitu ya, jadi kadang-kadang ya begitu. Cuman kalau misalnya sehari-hari kayak ya di Jakarta, di Indonesia ya enggak, aman. Karena kamu belajarnya juga dalam waktu yang deketan ya. Iya benar. Iya kan? Dan belajarnya itu enggak kayak Spanyol dulu. Iya betul. Enggak, jadi Spanyol. Bareng. Kadang-kadang sekarang pengen Rusia, Spanyol lagi gitu. Oke, jadi gitu ya. Dia hari Senin belajar bahasa Rusia, hari Selasa Romania, hari Rabu beda lagi gitu ya. Jadi tergantung moodnya aja. Tapi ya toh pada akhirnya kamu nyadar juga ya ketika itu kecampur gitu dan akhirnya lawan bicara pun juga aware. Gitu. Thank you sayang. Thank you. Sudah memberikan pertanyaan. Oke, masih bisa satu pertanyaan lagi? Oke. Ada di sebelah sana. Sebentar ya. Ya, halo Kak Vicky. Hai. Aku mau nanya nih, Kakak belajar bahasa itu otodidak atau belajar les atau gimana? Kan soalnya banyak banget, mungkin kalau bahasa Inggris bisa lah ya otodidak. Nah kalau bahasa-bahasa lain kan mungkin agak susah ya.
Jadi kakak belajarnya gimana gitu? Oke, belajarnya ya bener otodidak. Dan kalau misalnya dibilang bahasa Inggris kan bisa, tapi kalau bahasa lain susah. Enggak lah, kalau bahasa Inggris bisa, ya bahasa lain ya harusnya juga bisa gitu. Dan jadi gini, dulu itu aku pernah tes ikut kursus. Oke. Pernah. Apa tuh? Bahasa apa? Spanyol. Oke. Jadi kayak, oh cobain lah kalau misalnya kursus apakah lebih cepat, ternyata ngebantunya sedikit banget gitu loh. Jadi kayaknya aku emang orang yang sedang belajar pakai metode aku sendiri. Oke. Dan dengan cara aku sendiri gitu loh. Dan itu kalau menurut aku lebih cepat gitu dibandingkan aku punya seorang guru. Hanya di bahasa ya, we're talking about language. Kalau yang lain sih enggak. Oke, jadi memang you need to know your learning style dulu gitu. Emang tipe yang harus belajar sendiri mungkin kayak Vicky Naki yang memang punya gaya sendiri, atau memang dibantu dengan les lebih oke. Jadi kalau ditanya bisanya pasti bisa. Oke, makasih Kak. Thank you so much. Tadi aku lihat masih ada yang mau nanya ya. Tapi sekarang kita mau foto bareng sama Vicky Naki. Mending Bella yang di sebelah sana siapin aja dulu bukti tayang repost and win-nya supaya bisa mendapatkan kupon. Ada yang sudah dapat kupon? Boleh langsung yang dapat kupon nomor 1 sampai 10 boleh langsung. Oke, yang sudah dapat kupon boleh langsung menuju ke queue line. Karena kita akan mulai barisan untuk bisa berfoto bersama dengan Vicky Naki. Sambil Vicky, kamu siap-siap ya berikan senyum terindahmu. Karena di sini para fansmu sudah nggak sabar untuk bisa berfoto sama Vicky Naki. Luar biasa, tadi kita jadi udah denger ya gimana cerita perjalanan seorang Vicky Naki. Mulai dari awalnya 2020 Oktober belajar bahasa asing secara otodidak. Sekarang udah bisa ngobrol di Ome TV bareng sama bule-bule di luaran sana dengan berbagai macam bahasa. Nah, sambil kita lihat semuanya sedang mempersiapkan barisan. Dan tentunya di sini Vicky juga sudah mempersiapkan diri. Sekali lagi Cynthia informasikan, tidak perlu menggunakan handphone masing-masing, tidak menggunakan video, tidak ambil video. Nanti foto akan difotokan oleh kakak-kakak dari panitia. Oke, sudah siap? Kalau gitu langsung saja kita mulai sesi foto bersama dengan Vicky. Boleh masuk lewat sebelah sini. Boleh salaman dulu nanti sama Vicky. Aduh, deg-degan nih, momen-momen deg-degan nih ya. Hai. Oke, boleh lihat ke depan, langsung foto. Kasih senyum paling indah, cheers. Oke, turunnya lewat depan sayang. Turun lewat depan. Kemudian berikutnya, ya. Teman-teman para Bella, jangan lupa touch up dulu. Ini akan jadi profile picture kalian 10 tahun ke depan, ya. Belum tentu bakal ketemu lagi sama Vicky Naki, ya. Hai Vicky, senyum. Coba dipersiapkan dulu, kerudungnya dirapikan. Yang sudah boleh kembali ke tempat duduk ya. Ke tempat duduk boleh sambil nanti bakal ada mingle session bersama dengan Vicky. Jadi boleh ke tempat duduk masing-masing aja. Yang punya handphone dan mau difotoin minta temennya aja difotoin dari depan ya. Karena nanti tidak menggunakan handphone pribadi. Lewat depan sayang? Iya, tuh kan nervous kan kalau ketemu Vicky. Oke, berikutnya. Hai, boleh lihat ke depan. Yang tas belanjanya merepotkan boleh kalau mau dititip dulu sama temennya atau mungkin ditaruh dulu di backstage. Pastikan bajunya rapi. Nah, aduh seneng banget ya ngelihat excitement dari para Bella di sini. Dan jangan lupa setelah foto boleh kembali ke tempat duduk. Dan untuk Bella semuanya mungkin penasaran ini ada apa sih? Kita semua lagi meet and greet Vicky Naki. Jadi buat para Bella yang memiliki bukti tayang repost and win, langsung tunjukkan handphone ya. Dan nantinya bisa ditukarkan dengan kupon untuk foto bersama dengan Vicky Naki. Cheers! Aduh, senang banget nih ngelihat excitement yang luar biasa dari para Bella di sini. Nah gitu ya, jadi saling membantu ya, titip-titip tas ya. Pastikan kalian sudah siap. Lipstiknya, retouch dulu. Bedaknya boleh. Ya.
Oke, boleh kembali ke tempat duduk ya. Ini aku boleh foto juga nggak sih? Boleh dong, boleh dong. Paling kenceng kalau ngomong enggak ya. Kamu tak tandain loh ntar. Aku minta coba ya foto yang sebelah situ bagian yang itu, yang baju ungu ya. Fotonya kita blurrin ya. Enggak. Nanti foto kamu paling bagus sayang, tenang aja. Pasti ya. Oh boleh. Sarange. Oh bebas request ya, mau pose apa, mau love. Tapi nanti ada yang cemburu ya. Oke, sekali lagi Cynthia ingatkan untuk para Bella yang sudah memiliki kuponnya, boleh langsung menuju ke Q-Line, antrian di situ, kemudian boleh dipersiapkan dirinya, pastikan tidak membawa barang-barang yang merepotkan kalian. Kalau ada belanjaan mau dititipin dulu boleh banget. Oke, cheers. Aduh, gemes banget fotonya ya. Sarange. Boleh. Ayo dipikirkan dari sekarang mau pose apa ya. Yang berbeda juga boleh. Oke. Dan buat seluruh Bella yang juga mungkin masih penasaran, ini ngantrinya gimana caranya ya? Caranya adalah siapkan bukti tayang repost and win. Kalau kalian belum lihat ada di Instagram, jadi langsung saja dicek. Kemudian nanti serahkan kepada tim panitia yang bertugas untuk bisa ditukarkan dengan kupon ya. Jadi nanti kita akan antri di sini secara rapi untuk bisa foto bareng sama Vicky Naki, the talented guy yang bisa berbagai macam bahasa. Ngeprank nih ya bule-bule dengan kemampuan bahasanya, mulai dari bahasa Romania, bahasa Inggris sudah pasti, bahasa Spanyol juga. Oke, boleh maju ke depan, disapa dulu Vicky-nya. Hai Vicky, madep ke depan, foto dulu, pose dulu, lihat ke depan. Oke, sekali lagi para Bella, ketika sudah bersalaman langsung lihat ke depan ya, supaya fotonya bagus. Karena kalau nggak lihat ke depan, lihat depan. Thank you. Oke, salaman dulu. Oke, lihat ke depan. Sarange. Thank you so much. Nah kan, masih ramai antrian di sini. Langsung post. Thank you so much Bella. Masih lanjut terus. Dan untuk para Bella yang sudah foto boleh kembali ke tempat duduk ya. Cheers. Aduh gemes banget ya. Cubit-cubit pipi. Tapi cubit pipi sendiri ya, jangan cubit pipinya Naki ya. Ada yang marah nanti. Oke, cheers. Lanjut lagi, kita akan panggilkan para Bella yang lainnya. Dan jangan lupa duduk kembali ya, karena nanti setelah ini Vicky akan mingle ke bawah. Jadi boleh langsung duduk lagi ke tempat duduknya masing-masing. Udah foto belum? Udah? Oh luar biasa. Paling depan ya, duluan. Oke, bikin behind the scene. Oke, yang ini spesial, tolong fotonya harus dipastikan bagus Kak Dery. Ya, spesial pakai telur, salaman, lihat ke depan dong. Lihat ke depan yang cantik, yang ganteng. Ayo, posenya gimana? Nah, itu gemesnya. Terima kasih. Kembali ke tempat duduk ya, nanti bakal disapa lagi sama Vicky. Oke, lihat ke depan. Thank you so much.
Silakan Bella. Hai hai. Oke, sarangnya lagi. Heart shape. Cheers. Oke. Biar gak mati gaya, siapin posenya mau kayak gimana ya. Dari awal. Cheers. Terima kasih Bella. Nah, by the way ini siapa aja boleh ya selama menyerahkan bukti tayang repost and win. Thank you Bella. Nah, masih panjang antriannya. Senang banget nih kita ngelihat excitement yang luar biasa. Cheers. Oke, berikutnya Bella. Oke, senyum. Nah, kita lihat masih ada lagi Bella. Hai Vicky. Senyum yuk, senyum yuk. Thank you so much. Masih ada. Senyum, senyum, senyum. Thank you. Boleh duduk lagi ya. Oke. Yes, kalau mau dititipin barangnya boleh ya. Oke. Oh boleh, boleh, boleh. Thank you. Ini kayak dari kemarin udah ada terus nih ya. Besok juga ada ya. Boleh kembali ke tempat duduk lagi yang sudah foto. Cheers. Nah, kembali ke sebelah sana. Oke, ambil tas dulu ya. Silakan. Sapa dulu Kak Vicky-nya. Oke, lihat ke depan. Senyum paling lebar. Thank you. Nah. Hai hai. Oh, sarangnya lagi, sarangnya lagi. Loh, oke. Thank you. Silakan. Oh, ini namanya sambil ya, sambil menyelam minum air. Sambil bekerja, kita foto dengan idola kita. Ya. Thank you. Silakan Bella. Sapa dulu Kak Vicky-nya. Sekali lagi buat para Bella silakan duduk kembali karena nanti Kak Vicky akan mingle menyapa kalian semua ya. Oke. 2 orang terakhir. Lihat ke depan. Terakhir dari Bella. Oke, lihat ke depan.